dan terbentuknya Timnas Amin yang ini nanti akan diumumkan bukan berfungsi mengkotakkan, bukan berfungsi untuk menentukan siapa di dalam, siapa di luar. Ini adalah untuk memenuhi persyaratan dari KPU di mana pasangan harus memiliki tim pemenangan. Berjumpa lagi dengan Om Pen. Salam seger waras, tetap segar dan tetap waras. Untuk saudaraku dimanapun berada, jangan lupa jaga kesehatan. Saudara-saudara sekalian, ini sudah lama enggak terdengar. Akhirnya Timnas Amin atau Tim Pemenangan Nasional Anies Caimin diumumkan. Dan siapa yang jadi ketua Timnas? Nama yang benar-benar mengejutkan. Nama yang benar-benar banyak tidak diprediksi. Malah tidak banyak dikenal masyarakat umum. Pengumuman dilakukan sendiri loh oleh Capres Koalisi Perubahan, Pak Amin, Pak Anies. Ya, yang mengumumkan Pak Anies nih. Nama yang akan memimpin proses kampanye dan pemenangan yakni Pak Saudi Alaidrus. Nah, kaget kan? Mengejutkan bukan? Lah siapa dia? Pasti jarang yang tahu. Siapa dia itu? Pak Saudi itu. Nih, Om Ben mencoba melacak siapa dia. Rupanya pernah menjadi Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada tahun 2017 dan 2019. Mungkin sekarang namanya Basarnas itu ya. Tapi apa prestasi istimewanya? Kita nggak banyak yang tahu. Jadi nama Pak Saudi ini mengagetkan betul. Ditunggu lama, diperdebatkan sana sini. Yang dicalonkan nama-nama keren. Lah kok hasilnya kok anti klimaks begini? Ini semacam menjadi simbol atau perlambang sasmito. Bagaimana kondisi di koalisi perubahan itu? Yang juga mengejutkan, seragam yang dipakai oleh koalisi perubahan malah warnanya abu-abu loh. Aduh, mengerikan sekali. Bukankah sebelumnya Pak Ganjar sudah mengumumkan seragamnya baju garis hitam putih dimaknai sebagai sebuah sikap yang jelas, termasuk jangan abu-abu. Lah kok mereka malah pakai seragamnya warna abu-abu? Ini menandakan bila koalisi perubahan tidak benar-benar siap. Apa adanya menghadapi Pilpres usai dua menteri kader Nasdem jadi tersangka, Pak Joni G-Plate itu dan Pak Sahrul. Pasangan Amin ini makin tenggelam. Kita tidak lagi mendengar atau media sudah jarang loh ngutip pernyataan Pak Anies. Warna abu-abu seakan-akan makin menegaskan bila koalisi perubahan ya tidak jelas sikapnya. Mudah berganti sesuai dengan arah angin. Masyarakat tentu paham makna abu-abu itu maknanya oportunis. Ketidakjelasan ini juga mengisyaratkan simpatisan mereka memang juga ragu. Apakah Amin ini bakal banyak pendukungnya? Lalu di mana kandidat kapten Timnas yang sempat disebut nih? Mulai ada nama Kiai Said, Bu Khofifah, Mbak Nana atau Najwa Shihab, Mbak Yeni Wahid, sampai Bu Susi Pujiastuti. Mereka nggak ada tuh loh di struktur kemenangan mereka. Malah kabar terakhir ini, Pak Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum, sempat disebut-sebut akan menjadi Ketua Timnas. Kita paham, tidak maunya tokoh atau orang yang cukup dikenal di publik didorong memimpin Timnas mereka, pasti malah berisiko. Daripada nama mereka malah tercoreng, lebih baik tidak bersedia. Bagaimana bisa nama artis ya, artis cantik Dian Sastrowardoyo sampai dikandidatkan sebagai ketua Timnas. Ini menunjukkan koalisi perubahan sebagai koalisi cengengesan, koalisi guyonan, koalisi yang tidak serius dan koalisi main-main. Bu Susi yang sempat ditemui Pak Anies pada bulan lalu nih juga tidak terlihat di deklarasi. Di deklarasi Timnas itu Bu Susi tidak terlihat. Malah bisa dibilang deklarasi Timnas berlangsung dadakan.
Mengapa begitu? Baru kemarin, benar baru kemarin, jubirnya Pak Anies loh bernama Angga Putra Fidrian itu menyebut bila pengumuman Timnas akan dilakukan setelah pengundian nomor urut. Tertundanya pengumuman itu disebabkan orang yang ditunjuk tidak bisa mengejar penerbangan ke Jakarta. Nah loh, berarti orang yang ditunjuk itu di luar Jakarta dan mendadak dong sifatnya. Namanya disepakati tidak jauh-jauh hari. Mereka masuk tim bisa jadi karena nama lain menolak dipilih. Nggak mau nyemplung. Makanya begitu dikabari disuruh langsung budal di Jakarta. Ya otomatis nyari tiketnya ora gampang. Nggak mudah untuk mendapatkan tiket pesawat itu. Sudah bilang toh ke wartawan. Bila Timnas akan diumumkan usai pengundian nomor urut capres. Lah kok rupanya ya tetap seperti jadwal semula. Ini berarti bolak-balik. Ora jelas, nggak cetoblas gitu kan. Kondisi begini yang membuat kader dan simpatisan itu hilang simpati. Males mendukung, hobinya memang kayak tahu bulat dadakan katanya. Mungkin mereka juga perlu realistis dalam berbagai hasil survei. Elektabilitas Anies dan Caimin masih saja berada di paling bawah. Tidak beranjak atau prosentasenya bertambah. Ini memperlihatkan bila di internal mereka sendiri loh menghadapi masalah pelik. Malah dalam sebuah acara HUT Nasdem belum lama ini, PKS tidak hadir sama sekali. Ada apa dengan koalisi perubahan? Apakah PKS sudah mulai melirik-lirik? Mencoba menjalin komunikasi dengan koalisi lain? Untuk menyiapkan langkah antisipasi itu? Bila kalah di putaran pertama, untuk teman-teman ketahui ini, dengan 3 pasang capres-cawapres, maka kemungkinan pilpres digelar 2 putaran. Akan sangat terbuka lebar. Meski beberapa pihak yakin pilpres hanya berlangsung dalam 1 putaran. Pasti ada banyak pihak bertanya, siapa Pak Saugi ini? Bahkan dalam konferensi pers tidak banyak hal yang disampaikan. Ya, malah banyak berbicara tentu saja capres mereka. Pak Anies, mereka tidak terlihat begitu heroik dan siap dengan pilpres mendatang. Sebenarnya yang tidak dikenal bukan hanya ketua Timnas. Wong nama sekjen sama bendahara kita nggak tahu siapa itu. Ada yang tahu siapa Bu Novita? Bu Novita Dewi. Dia menempati sekjen Timnas. Lalu juga Pak Gede Noviade sebagai bendaharanya. Katanya sih Pak Gede ini memegang 7 klub Liga PSSI. Tapi namanya nggak kalah beken sama Ratu Tisa, Atta Halilintar, Pak Iwan Setiawan, Pak Paulus, Pak Umuh Mukhtar, dan lainnya. Lengkap sudah yang terjadi di koalisi perubahan. Dan ini makin memperlihatkan pasangan Anies Caimin hanya penggembira di ajang pilpres mendatang. Memilih nama kompeten saja kesulitan. Bagaimana mereka bisa bertarung menunjukkan tajinya di kontestasi yang kemampuan mereka memang hanya segitu. Masyarakat akan lebih banyak menyimak pertarungan pasangan Ganjar Mahfud dan Prabowo Gibran. Yang jelas beban moral dan psikologi Prabowo Gibran itu lebih berat. Soalnya apa? Mereka didukung pemerintah yang sekarang ini. Mau Pak Jokowi bilang netral, tidak berpihak, tidak cawe-cawe. Ya masyarakat sulit percaya. Gimana mau nggak percaya kalau anaknya saja ikut pertandingan? Yang menarik nih, bila pasangan Amin keok di putaran pertama, kemanakah mereka akan merapat? Mengapa? Bisa jadi bahan diskusi kita di kampung nanti ini. Itu pasti akan menjadi bahan perbincangan yang sangat hangat. Demikian opini Umben kali ini. Salam seger waras, tetap bersatu. Merdeka!